adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja bersama-sama secara efektif dalam sebuah kerangka khusus untuk memberikan kebutuhan aktivitas-aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, komponen sistem pembelajaran ada 6, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua metode, kemudian guru dan siswa, kemudian alat pelajaran, kemudian lingkungan, dan media. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal, membangun iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan suasana hubungan interpersonal yang baik, sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian dalam pengelolaan kelas ada 7 keterampilan mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Kemudian yang keempat, keterampilan memberikan penguat. Kemudian yang kelima, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian yang keenam, keterampilan bertanya. Apa yang dimaksud dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran? Ya, keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar. Kegiatan membuka pelajaran itu tidak hanya perlu dilakukan oleh guru pada awal jam pelajaran saja, tetapi juga pada awal inti setiap penggal kegiatan pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Membuka pelajaran ada 4 komponen. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Perhatian siswa pertama-tama harus ditimbulkan karena perhatian merupakan permulaan yang baik bagi suatu pengajaran. Ya, ditempuh dengan cara yang pertama melalui gaya mengajar, kemudian yang kedua menggunakan alat bantu yang bervariasi, kemudian yang ketiga dengan pola interaksi dan sebagainya. Yang kedua, memberi motivasi. Motivasi merupakan kondisi utama dalam belajar. Belajar siswa sangat ditentukan seberapa besar motivasi siswa mempelajari bidang studi tertentu. Untuk menimbulkan motivasi dapat menggunakan cara yang pertama, adanya rasa ingin tahu. Yang kedua, mengemukakan ide-ide kontroversial. Yang ketiga, mengajukan masalah yang bertentangan dengan keadaan sehari-hari dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan acuan. Memberi acuan adalah suatu usaha menemukan secara spesifik dan singkat agar siswa mendapatkan gambaran serba singkat dan jelas mengenai suatu hal yang akan dipelajari. Dapat dilakukan dengan cara yaitu memberitahukan secara jelas dan ringkas tentang tujuan pembelajaran. Membuat kaitan. Sebelum seorang guru mengajarkan materi yang baru diambil, terlebih dahulu guru mengungkapkan kembali materi atau bahan pembelajaran sebelumnya, sekaligus menerangkan kaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran dimaksudkan agar siswa mendapatkan kembali materi-materi pokok atau rangkuman dari keseluruhan materi yang telah dipelajari. Dalam keterampilan menutup pelajaran, ada beberapa komponen.
Yang pertama, meninjau kembali. Guru harus meninjau kembali apakah inti pelajaran yang diajarkan sudah dipahami oleh siswa. Dilakukan dengan cara yang pertama, merangkum inti pelajaran. Yang kedua, membuat ringkasan. Dimaksudkan dengan adanya ringkasan, siswa yang tidak memiliki buku atau yang terlambat bisa mempelajari kembali. Selanjutnya, mengevaluasi. Evaluasi lazim dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar berakhir atau dinamakan dengan post-test. Evaluasi dilakukan dengan maksud agar mengetahui seberapa tujuan pelajaran yang telah dirumuskan tercapai. Evaluasi dapat dilakukan dengan tulisan, atau perbuatan. Dengan evaluasi, seorang guru akan memperoleh gambaran tentang keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan pembelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, baik. Terlebih dahulu silahkan ketua kelas memimpin doa. Ya. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Terlebih dahulu, Ibu akan mengabsensi kalian. Ahmad, Putri, Sela. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, silahkan jika ada sampah di laci meja dan di lantai, silahkan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Baik, sudah ya. Nah, jika kelas bersih, maka pembelajaran bisa berjalan dengan nyaman dan kondusif. Oke, materi pada pagi hari ini adalah indahnya nama-nama Allah. Dengan tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami dan meneladani sifat As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya, sebelum ke materi pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, silahkan Mas Ahmad. Ya, betul. Materi minggu kemarin adalah tentang hari akhir. Ya, kaitannya dengan materi hari ini adalah nama-nama Allah, yaitu Al-Muqtadir, atau Allah yang maha menentukan atau maha kuasa. Allah maha menentukan atau maha kuasa kapan datangnya hari akhir, dan kita sebagai manusia harus selalu berusaha untuk melakukan amal soleh sebagai bekal kita di akhirat kelak. Oke, sekarang coba buka halaman 27. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apa ada yang bersedia merangkum materi hari ini? Ya, silahkan Mas Ahmad. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Ya, silahkan Mbak Putri. Ya, betul. Bagus ya rangkuman dari kalian. Jadi, dari pembahasan kita pada pagi hari ini, dapat kalian ketahui bahwa nama-nama Allah itu terdiri dari 99 nama. Di antaranya itu
As-Somad yang maha dibutuhkan atau tempat meminta, kemudian Al-Muqtadir yang maha kuasa atau maha menentukan, kemudian Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, kemudian Al-Baqi yang maha kekal. Jadi ibu harap kita sebagai manusia harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat meminta dan harus selalu berusaha mengerjakan amal soleh sebagai bekal di akhirat. Paham ya? Ya, baik. Kalau sudah paham, Ibu akan menguji kalian terlebih dahulu. Waktu mengerjakan 15 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, sudah selesai? Ya, silahkan ketua kelas mengumpulkan lembar jawaban ke depan. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar untuk materi minggu besok tentang membayar zakat. Kemudian jangan lupa bawa LKS ya. Semoga bermanfaat materi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Terlebih dahulu silahkan dipimpin doa oleh ketua kelas. Ya, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.